ada 3 golongan umat dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke surga nggak pakai hisab, nggak pakai hitung-hitung, jebol langsung. Yang pertama, hadirin wal hadir rahimakumullah, sesungguhnya kehidupan ini akan berakhir. Kehidupan ini tidak kekal. Ada waktunya, ada masanya. Bila sudah tiba waktu dan masa itu, maka disitulah kita dikatakan meninggalkan dunia. Nah, ketika kita setelah meninggal dunia, maka tempat kita di sana ada 2. Ketika telah nanti pertimbangan pahala dan dosa disebut yaumul mizan, dihisab mana lebih baik, mana lebih banyak baiknya atau buruknya, ada 2 tempat. Tidak ada pilihan yang lain. Yang pertama penuh dengan kenikmatan, itulah yang disebut dengan surga. Yang kedua penuh dengan azab, itulah yang disebut dengan neraka. Hanya 2 pilihan. Nah, hadirin jamaah salat Isya beserta tarawih rahimakumullah, kalau masuk ke surga melalui proses, tapi kalau masuk neraka langsung saja, nggak ada yang proses, nggak ada yang dihisap, karena memang sudah disaring, karena memang sudah diproses sebelumnya. Proses sebelumnya inilah menentukan manusia masuk ke surga atau masuk ke neraka. Ini menjadi renungan bagi kita. Cek sekarang amal kita sampai puasa pertengahan pada malam ini. Kira-kira kalau kita dicabut oleh Allah nyawa kita dan dihisap, mana tempat kita? Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Ini yang sering disampaikan. Hisab dirimu, hitung amalmu sebelum penghisapan yang sebenarnya ditimpakan kepada kita. Hadirin jamaah salat Isya beserta rahimakumullah. Namun demikian, walaupun ada hisapan, ada nanti 3 golongan dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana mereka masuk surga bila hisabin, tanpa hisab. Mudah-mudahan kita berada di dalamnya. Salasun yadkhulunal jannah bila hisabin. Ada 3 golongan umat dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke surga nggak pakai hisab, nggak pakai hitung-hitung, jebol langsung. Yang pertama, ar-rasikhuna fil ilmi. Nih, orang yang mempunyai ilmu, ilmunya banyak, beramal dia sesuai dengan ilmunya, beribadah, bekerja sesuai dengan ilmunya. Apapun yang dia kerjakan tetap berdasarkan ilmu. Karena hadirin jamaah sekalian, tingkatan dalam Islam itu paling tidak ada 3. Yang pertama namanya taklid, ikut-ikutan. Ke kanan orang, ke kanan dia, ke kiri orang, ke kiri dia, ke depan, ke belakang, hanya mengikut tanpa tahu tujuan. Dan ini berbahaya. Kalau orang ke kanan ada maksud, mungkin istirahat karena sudah terlalu lama bekerja, tapi karena dia tidak tahu dia pun ikut. Ini taklid namanya, ngikuti orang tanpa ilmunya. Sehingga dikisahkan ada 2 ekor keledai. Yang mana 2 ekor keledai ini disuruh oleh majikannya, yang satu membawa garam, yang kedua membawa batu. Nah, berangkatlah keledai yang pertama duluan, yang membawa garam. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada air. Tentunya sudah tidak sanggup lagi melihat keledai yang pertama, langsung dia nyebur, langsung dia masuk ke kali itu. Nah, dia goyang, dia gerak-gerakkan badannya sehingga dia merasa enteng. Kenapa? Karena garamnya menjadi cair.
Nah, nampak keledai yang belakangan. Oh, rupanya kalau masuk ke sungai, barang yang dibawa menjadi ringan. Dia pun masuk. Apa yang terjadi? Keledai yang pertama ringan bawaannya karena cair daripada garam itu. Sementara keledai yang kedua bukannya tambah ringan, malah tambah berat bebannya. Kenapa? Yang satu membawa garam, yang kedua membawa batu. Ikut-ikutan. Sama juga kita hadirin jamaah sekalian, kita sholat ini ikutan saja apa berdasarkan ilmu? Ingat, kalau amal kita mau diterima, syaratnya pertama sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yang kedua ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini itu makanya orang yang mempunyai ilmu, dia akan masuk ke surga tanpa hisab. Orang berangkat haji karena dia ada ilmu, maka hajinya diterima. Orang berpuasa, puasanya diterima karena ada ilmu di dalamnya. Orang sholat, sholatnya diterima karena ada ilmu di dalamnya. Ingat, ibadah tanpa ilmu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa ilmu ditolak dan tidak diterima. Ini yang pertama, ar-rasikhuna fil ilm, banyak ilmunya. Yang kedua, hadirin jamaah, salat Isya berserta tarawih rahimakumullah, yang mana nanti dari umat Muhammad ini masuk ke surga tanpa hisab adalah ar-ridha bima qasamahullah. Dia ridha terhadap ketentuan Allah. Dia ridha terhadap takdir Allah. Dia laksanakan saja. Puasa disuruh walaupun lapar, dia laksanakan karena memang ini sudah ketentuan Allah. Dia menerima dengan lapang dada. Begitu juga dengan perintah-perintah lainnya, tidak pernah protes, tidak pernah merasa dibebani, karena menyadari dirinya bahwa ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah takdir Allah yang sudah digariskan. Walaupun memang bapak-bapak, ibu-ibu, takdir itu ada dua macam. Yang pertama namanya takdir mubram, yang kedua namanya takdir mu'allaq. Kalau takdir mubram ini hak prerogatif Allah mutlak, tidak ada kaitannya dengan manusia. Apa itu contohnya? Jenis kelamin, laki-laki dilahirkan oleh ibu, maka wajib hukumnya mengikuti dia laki-laki, tidak boleh merubahnya. Telinga, letaknya di sini kita pindahkan ke depan, itu tidak boleh karena sudah melanggar takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidung, lubangnya ke bawah, jangan coba-coba dioperasi naikkan ke atas, hujan senggok, rasakan situ. Kenapa? Karena memang sudah takdir Allah ini sudah tidak berubah, sudah tidak bisa kita ganggu gugat. Tapi ada namanya takdir mu'allaq, ada kaitannya dengan manusia, ada kaitannya dengan sabab musabab. Misal ini hujan hari, ketika kita berjalan di jalan raya misalkan hujan, petir, mendung sudah tiba-tiba rintik mulai terus tambah keras. Kalau kita mau kita tidak kena hujan, maka carilah tempat perlindungan, carilah tempat berteduh, maka itu takdir mu'allaq namanya. Ada kereta kencang dari sana, kita jalan di sini, ataupun mobil balap-balapan di depan kita, kita ada di sini. Ini jangan coba-coba bilang takdir. Allah udah takdir itu. Kalau memang takdirnya hidup-hidup, mati-mati, ini innalillahi pun coba nggak minggir apa? Kenapa? Karena bisa kita minggir, bisa berusaha. Makanya takdir mubram itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir mu'allaq ada kaitan dengan usaha ataupun dengan doa. Ini yang kedua, ar-ridha bima qasamullah, ridha dia terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya masuk surga bila hisab. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin jamaah sekalian, yang mana nanti dia masuk surga tanpa hisab, tanpa pertimbangan adalah as-sabirun, orang yang senantiasa sabar menjalankan perintah, sabar jalan menjauhi maksiat. Sabar bukan berarti pasrah, bukan berarti terima apa adanya, tapi di situ ada usaha, ya. Sabar
sabar menjalankan perintah. Misalkan kalau kita diperintahkan misalkan sholat 4 rakaat sholat isya, sabar menjalannya dari awal sampai akhir ya. Karena memang apa? Karena memang sudah ketentuan Allah. Bukan berarti ketika kita rajin, yang tadi yang 4 kita tambah, yang banyak misalkan kita kurang. Tidak, itu sudah ketentuan. Wah, mentang-mentang bulan puasa nih pahalanya dilipat, sembahyang subuh jadi 2 rakaat setengah, ruku aja nggak pakai sujud-sujud. Tak boleh. Sabar aja, jalanin aja. Karena memang Allah adalah penentu. Hidup katanya hidup, mati katanya mati. Ini hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Yang pertama orang yang banyak ilmu, yang kedua menerima takdir Allah, yang ketiga sabar atas ketentuan. Ilmu pun banyak macamnya. Kalau kita uraikan begitu luas, paling tidak kita harus mengetahui siapa diri kita, siapa Tuhan kita. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Tentunya Allah Tuhan kita. Sudahkah kita paham Tuhan kita sehingga kita mau menyembahnya? Kalau belum kita paham, maka pahamilah. Kenapa dikatakan awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah? Kalau kita tidak kenal yang kita sembah, lantas tujuan kita kira-kira sampai apa tidak? Diri kita terdiri dari 2, diri jasmani, diri rohani. Ini pun harus kita ngerti. Di mana sebenar diri jasmanikah atau diri rohani? Sehingga kita jangan nyasar hadirin jamaah sekalian untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultum ini ada manfaatnya bagi kita sehingga kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bila hisabin, tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.